Halo teman-teman, di video kali ini kita akan menjelajahi hutan mangrove tapak yang ada di daerah Semarang, Jawa Tengah. Tanaman mangrove atau bakau merupakan sekelompok tumbuhan dari jenis Rhizopora yang sering kita jumpai di daerah pesisir pantai. Manfaat dari hutan mangrove sendiri diantaranya untuk mencegah terjadinya abrasi dan erosi, serta menjaga ekosistem dan habitat berbagai jenis biota laut. Untuk lebih jelasnya, yuk simak kegiatan observasi dan wawancara hutan mangrove tapak, karakteristik, manfaat, dan pola pelestariannya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Kimia, ingin mewawancari Bapak pada pagi hari ini. Ya, Sebelumnya, selamat pagi. Apa kabar Bapak? baik Mbak, alhamdulillah baik. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat datang di desa kami, Desa Tapak, khususnya di area mangrove tapak ya Mbak, di situ. Terus nama saya Pak Sumudi. Saya penggiat mangrove yang ada di Desa Tapak sini. Untuk usia Bapak berapa nih Pak? 46 Mbak. Berarti kesehariannya itu di sini ya, di hutan mangrove ini ya Pak? Iya, iya. Langsung saja ke pertanyaannya nih Pak. Iya, iya. Nama atau sebutan tanaman mangrove yang ada di daerah ini tuh jenis apa Pak? Namanya mangrove tapak Mbak. Area sini mangrove tapak. Terus di sini ada beberapa mangrove. Itu jenisnya 6. Oke. Yang pertama Rhizopora mucronata, yang kedua Rhizopora apiculata, yang ketiga Stylosa, yang keempat Avicennia marina, yang kelima Avicennia alba, sama Verdada. Kemudian sejarah awal mula hutan mangrove tapak ini ada tuh gimana Pak? Iya, terima kasih. Dulunya mangrove yang di area tapak sini, daerah mangrove ini dulunya masih bergerombol. Terus ada salah satu anak muda, itu jumlahnya ada 11 orang, sering nongkrong malam. Dia punya kegiatan positif, mau cari kegiatan, misalkan ada salah satu teman ingin mencari kegiatan. Di salah satu teman di antara 11 orang itu ada satu yang masih duduk di kuliah, masih duduk di bangku kuliah. Nah, di antara teman-teman ini satu tok yang duduk di bangku kuliah. Nah, itu dia punya program positif, ingin membuat kegiatan. Terus tujuannya itu karena pengalaman beliaunya kan kena abrasi gelombang laut. Terus dia punya motivasi ingin mengembangkan ini pohon mangrove supaya bisa jadi merata ke seluruh pematang tambak, dan mengajak teman-teman di antara 11 orang itu buat kegiatan. Tapi dia mengasih motivasi, ayo kita buat program seperti ini. Contohnya, ayo kita nanam mangrove, nanti yang akan menikmati hasilnya kalian semua. Masalahnya di antara 11 orang itu orang tuanya punya tambak semua, termasuk saya. Nah, untuk mengantisipasi dalam hal itu, kita buat kegiatan 1 bulan full itu nanam mangrove, pematang tambak semua, dan diratakan semua, ditanam semua, jadinya seperti ini. Terus kita sekarang bisa memiliki hasilnya, dan kita bisa kedatangan tamu dari universitas, dari instansi pemerintah, terus sekolah-sekolah untuk edukasi di sini. Dan tujuan pertama kita ini tujuannya bukan untuk, kurang tahu seperti kok terjadi kok bisa jadi tempat wisata. Tujuan kami yang pertama itu penanggulangan abrasi.
tujuannya pertama di situ berhubung bisa dimanfaatkan untuk wisata, terus dimanfaatkan ternyata pohon mangrove seperti ini bisa untuk populasi air juga, terus bisa menambah daya tangkap nelayan juga, berarti manfaatnya untuk masyarakat sekitar area sini sangat bermanfaat gitu loh Mbak. Berarti tadi jenis-jenis mangrove yang ada di daerah hutan mangrove Tapak ini ada 6 jenis nih, Pak. Iya. Nah, Bisa disebutkan lagi untuk tadi? yang pertama Rhizophora mucronata, yang kedua Rhizophora apiculata, yang ketiga Rhizophora stylosa, yang keempat Avicennia marina, yang kelima Avicennia alba, yang keenam Bruguiera. Bruguiera ini sejenis mangrove kayak yang kita datangkan dari Bali, itu kayak sejenis mangrove bias. Itu ada di parkiran 1, yang banyak itu di area tambak yang sebelah kiri kanan jalan. Berarti 3 jenis Rhizophora nih, Pak. Iya. Nah ini salah satu Rhizophora sungai ini. Oh, yang di daerah itu di sepanjang ini tuh Nah sepadan Rhizophora. sungai ini Rhizophora ya. Memang didesain seperti itu sih Mbak. Keuntungan tanaman mangrove bagi masyarakat setempat itu gimana, Pak? Banyak Mbak, banyak. Salah satunya tadi yang saya ceritakan. Pertama-tama untuk memperkuat tanggul dulu, tanggul tambak khususnya, yang tujuannya untuk penanggulangan abrasi. Dan kedua juga meningkatkan hasil panen juga, karena daun-daun pohon mangrove itu bisa jadi bahan makanan alami untuk ikan bandeng juga. Terus yang ketiga, akar-akar mangrove itu akan untuk pemijahan, dalam arti kayak ikan, udang bisa bertelur berpijah di akar-akar mangrove. Itu kan juga menambah daya khususnya daya tangkap nelayan atau petani tambak di situ. Kepiting untuk untuk berlindung dari predator yang ganas kan gitu. Kemudian kekurangan dari tanaman mangrove bagi masyarakat itu ada nggak, Pak? Kekurangannya saat ini enggak Mbak, belum ada yang belum. Berarti selama ini selalu menguntungkan Iya, masyarakat sendiri. kekurangannya. Yang selanjutnya itu kayak manfaatnya itu seperti apa Pak? Misalkan bisa dijadikan Olahan. iya seperti itu. Ya. Kalau yang jenis Rhizophora mucronata itu Mas, bisa dimanfaatkan untuk pewarna batik juga bisa. Tapi kalau yang Avicennia marina, contoh yang kayak itu buahnya bisa dijadikan olahan makanan juga. Ya, Itu makanannya makanan kayak seperti apa? cendol dawet, terus bolu kukus, seperti itu Mas. Kalau dari pohonnya pun, dari buahnya langsung bisa dipetik, terus direbus, dikasih larutan kelapa itu kan, parutan kelapa sama gula pasir, itu dibakar langsung juga enak, tapi direbus dulu. Ada perlakuan khusus. Kalau yang ini itu buahnya itu kan ada pentolnya Mas. Pentolnya itu bisa dijadikan bahan pewarna batik juga bisa. Terus bisa dibuat olahan kopi. Kalau untuk pewarna batik, dari kulitnya juga bisa, dari itu pentolnya juga bisa semua. Dari akarnya pun juga bisa, tapi harus direbus dulu. Warnanya coklat agak muda gitu Mas. Yang selanjutnya ini teknologi apa yang akhir-akhir ini
dapat dijadikan untuk memperbanyak mangrove ini, Pak? Oh, memperbanyak. Iya. Ya kita ini sering-sering bibit lah. Kalau mangrove itu kan berbuahnya 1 kali 1 tahun, Mas. Nah, ini sementara agak mulai berbuah tapi sedikit. Ini belum panen raya ya dalam arti itu. Dan nanti kalau ini udah berbuah semua, teman-teman langsung buat pembibitan sebanyak-banyaknya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana tindakan masyarakat untuk konservasi daerah Ya, kita tapak? saling bekerja sama, Mas, antara petani kelompok tambah, petani tambah, kelompok nelayan, terus organisasi yang ada di sini. Organisasi yang ada di sini ini ada 4, Mas. 4 itu kita saling berkomunikasi, saling bekerja sama, saling melindungi, saling melaporkan apa yang ada di kejadian yang ada di sini. Itu pun salah satu organisasi yang ada di sini ini sering-sering monitoring ke area mangrove sini. Kemudian nih Pak, bagaimana cara mengkonservasi pencemaran air yang ada di mangrove ini, Pak? Pertama-tama kami melarang, khususnya warga tapak sini, melarang untuk buang sampah di area sungai, Mbak. Karena tujuan kami untuk ini menghindari pencemaran dulu. Karena siapa lagi kalau bukan kita, kalau tidak di awal dimulai dari kita. Karena sampah itu kan terkenal kotor ya, Mbak. Nah, sekarang kami sudah menyediakan kontainer khususnya warga tapak RW 4 pertama-tama. Nah, untuk tujuannya untuk mencemari sungai biar sampahnya tidak masuk ke laut, terutama di area mangrove sini. Untuk memanfaatkan mangrove ini kan tadi yang seperti Bapak bilang kan ada yang dibuat kopi, terus ada yang buat pewarna batik gitu. Nah, ada nggak yang mengolah tentang bahan baku itu untuk dijadikan kayak kopi? Ada ibu-ibu Putri Bilang, UMKM-nya kelompok sini. Ketuanya namanya Bu Yana. Kalau jenengan mau pesen, kalau mau biasanya kayak kopi atau kue bolu itu pesen dulu biasanya. Tapi kalau yang siap ready itu di Otak-otak Bandeng, Abon Bandeng sama Bandeng Presto. Terus di sini pun ada makanan khas ini, bandeng bakar, udang, kepiting, itu ada di sini, Mbak. Tapi itu harus pesan dulu biasanya saat kayak gitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Ya, Terima kasih atas ilmunya. Itu jadi tambahan pengetahuan bagi kami. ya Mbak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah wawancara, kami mengambil beberapa sampel air yang ada di daerah mangrove tapak. Yang pertama, kami mengambil air di daerah bagian bawah akar mangrove. Kemudian yang kedua di daerah dekat sampah. Dan yang ketiga di daerah perairan yang terdapat berbagai jenis ikan. Sampel air ini nantinya akan diuji kandungan COD dan BOD-nya. COD atau Chemical Oxygen Demand adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurangi seluruh bahan limbah yang terkandung dalam air. Sedangkan BOD atau Biological Oxygen Demand adalah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengoksidasi senyawa-senyawa kimia. Selain itu, kami juga mengambil beberapa sampel daun mangrove yang ada di hutan mangrove tapak. Beberapa sampel daun ini nantinya akan dijadikan kerajinan ekoprint berbahan dasar daun mangrove. Itulah dia video observasi dan wawancara hutan mangrove tapak, karakteristik, manfaat, serta pola pelestariannya.